Ruqyah Aswaja Official dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedikit mengupas tentang ilmu hikmah yang bagi kalangan milenial saat ini sangat digandrungi, ya, sangat menjadi satu hal yang membuat mereka penasaran, sampai mereka ada yang ikut bergabung di dalam beberapa padepokan karena persepsi yang sudah tersebar luas ilmu hikmah itu adalah ilmu-ilmu yang seperti pental-pentalan, dipukul mental, mau ditendang mental, atau mungkin ilmu yang bisa menyambat jin ke dalam tubuhnya sendiri, atau mungkin ilmu yang mereka juluki dengan ilmu laduni. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang ilmu hikmah tersebut? Baik, kita sebelum membahas yang dimaksud itu, terlebih dahulu kita harus memahami tentang definisi hikmah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak sekali. Nah, para ulama ahli tafsir menafsirkan, mengomentari hikmah dalam ayat ini, ya, bermacam-macam, tetapi maknanya itu satu kesatuan. Di antaranya, ya, di dalam tafsir At-Tabari, ya, di sini dijelaskan al-hikmah yu'til hikmatah, yakni yu'tillahu al-isabata fil qali wal fi'li may yasha min ibadih wa may yu'tal isabata fi dhalik minhum faqad utiya khairan katsira. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan Allah memberikan hikmah, artinya Allah memberikan kebenaran di dalam ucapan dan perbuatannya pada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan barang siapa yang Allah anugerahkan kebenaran pada ucapan dan perbuatannya, maka sungguh Allah telah berikan kebaikan yang banyak untuk orang tersebut. Nah, hikmah di sini maknanya anugerah atau hidayah, petunjuk, kebenaran di dalam ucapan dan perbuatan. Ini kembali lagi kepada ilmu tasawuf, kembali lagi kepada al-thariqah. Ya. Artinya ilmu hikmah ini kebenaran di dalam ucapannya, kebenaran juga di dalam perbuatannya. Itulah orang ahli hikmah. Nah, maka makna yang dimaksud hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di antaranya mereka yang memiliki kebenaran di dalam ucapan dan perbuatan. Siapa orang yang Allah berikan anugerah ini, kebenaran di dalam ucapan dan perbuatannya, maka sungguh Allah telah berikan kebaikan yang banyak. Nah, di hadis yang lain, ya, di komentar yang lain dari hadis juga ada yang mengatakan hikmah di sini al-ma'rifah bil Quran, nasikhi wa mansukhi wa muhkami wa mutasyabih wa muqaddami wa muakhiri wa halali wa harami wa amsalih. Yaitu hikmah dimaksud di situ adalah Al-Quran dan ilmu nasikh mansukh, ilmu muhkam, ilmu mutasyabih, ilmu muqaddam, muakhir, dan tentang halal dan haram yang dijelaskan dalam Al-Quran dan semisalnya. Maka hikmah di sini adalah yang menyangkut ilmu Al-Quran dan semua peralatan daripada ilmu Al-Quran. Itu adalah ilmu hikmah. Nah, kemudian juga ada yang menafsirkan di sini yang mengomentari dengan hadis juga bahwasanya al-hikmah di situ adalah al-fiqih fil Quran atau al-faham fil Quran, yaitu kepahaman tentang Al-Quran. Ya. Maka tafsir-tafsir dari para ulama ini yang diambil hujahnya dari hadis-hadis juga, semua itu tadi dari hadis-hadis Nabi SAW, maka ini menjadi pemahaman satu kesatuan yang luar biasa, bahwa
Al-hikmah di sini barang siapa Allah memberikan yu'til hikmatan may yasha. Allah memberikan hikmah, ilmu hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan ilmu hikmah, maka Allah telah berikan kebaikan yang banyak. Yang pertama tadi adalah al-isabah fil qaul wal fi'il. Kebenaran di dalam ucapannya dan di dalam perbuatannya. Maka ketika ada ahli hikmah membuat adegan-adegan settingan, bohong di dalam ucapan, bohong di dalam perbuatan, ini jauh dari kata hikmah yang sesungguhnya. Ini jauh dari kata ahli hikmah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena ahli hikmah adalah al-isabah fil qaul wal fi'il. Kebenaran di dalam ucapan dan perbuatannya. Ini kembali kepada ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu thariqah. Maka yang lebih layak disebut ahli hikmah adalah mereka al-mutasawwifah atau ahlu thariqah. Mereka yang lebih layak disebut ahli hikmah adalah orang-orang yang sibuk di dalam memperbaiki ucapannya, di dalam memperbaiki perbuatannya, dalam langkah-langkah jalur-jalur kebaikan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam melalui guru-guru yang tersambung sampai kepada guru-guru kita yang soleh atau sampai kepada para mursyid-mursyid. Nah, maka pada hakikatnya orang ahli thariqah, pada hakikatnya ahli tasawuf, mereka lah yang sebenarnya layak disebut ahlul hikmah. Barang siapa yang masuk kepada itu, barang siapa yang Allah anugerahi itu, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh Allah telah berikan kebaikan yang banyak. Dan kemudian juga tadi ada pemahaman tafsir hikmah di situ al-faham fil Quran. Memahami di dalam Al-Quran. Paham tentang ilmu Al-Quran, paham tentang ilmu alat-alat Al-Quran, paham tentang manfaatnya Al-Quran, paham tentang barokahnya Al-Quran. Sering kami singgung bahwa Al-Quran ini bisa menjadi obat zahir dan batin untuk akidah kita, akhlak kita, bahkan fisik kita dan jasad kita. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Hikmah, sebagian ahli tafsir mengatakan di sini adalah mereka yang memiliki kepemahaman di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang yang bersinggungan, yang menentang daripada pemahaman-pemahaman Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran, syariat-syariat Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka mereka ini di luar daripada ahli hikmah. Tetapi mereka yang mengutamakan Al-Quran, yang berpegang teguh dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai obat utama untuk penyakit kita, baik zahir dan batin, betul-betul memahami Al-Quran dengan benar, maka merekalah yang layak disebut dengan ahlul hikmah. Maka dari pemahaman ini, tafsir ini, kita bisa pahami bahwasanya mereka yang disebut al-hikmah tadi, yang pertama, mereka yang berusaha memperbaiki ucapan dan perbuatannya dalam kebenaran, ya, bukan kemunafikan, bukan kebohongan dan lain sebagainya. Dan ini adalah bisa juga dikatakan dari orang-orang ahli tasawuf, ahli thariqah. Orang-orang ahli tasawuf dan ahli thariqah, mereka layak disebut ahlu hikmah. Dan juga mereka yang berkecimpung dalam Al-Quran, seperti para pengajar Al-Quran, hafidh Quran, dan juga para peruqyah, mereka juga bisa dan layak disebut ahlul hikmah. Maka makna hikmah yang disesatkan, makna hikmah yang dimaknai di luar makna yang sesungguhnya, yang viral, yang digandrungi kaum milenial saat ini, bukanlah makna yang dimaksud dalam Al-Quran, yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Jadi seperti ilmu laduni, ilmu karomah-karomahan, atau dipukul mental dan lain sebagainya, ini makna persepsi yang sudah jauh dari makna yang sesungguhnya. Nah, dari sini kita bisa paham, ya,
Siapa yang layak yang disebut ahlul hikmah sesungguhnya dalam Al-Quran? Dan siapa mereka yang beruntung? Faqad utiya khairan katsira, telah Allah berikan kebaikan yang banyak. Kita di sini dengan akal yang sehat dan pemahaman Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan para guru-guru kita yang soleh, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah menjelaskan dalam kitab-kitab tafsirnya, kita bisa bersikap secara bijak untuk menentukan dan memberikan pencerahan kepada umat bahwa hikmah yang sesungguhnya bukanlah hikmah-hikmah yang masyhur di kalangan kita saat ini. Tetapi kita harus bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada umat bahwa ahlul hikmah mereka adalah yang berusaha, yang Allah anugerahi kebenaran dalam ucapan, dalam perbuatannya, dan mereka yang berusaha mengutamakan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, mengamalkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna hikmah atau ilmu hikmah yang sesungguhnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.